Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, penonton yang kami hormati dan yang dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memanjatkan puji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya bermacam-macam kenikmatan yang dapat kita rasakan di setiap saat ketika kita mengais cita-cita di dalam perjalanan hidup yang kita alami. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak menengok ada dua kekuatan yang ada pada diri umat Islam. Yang pertama adalah kekuatan iman, atau orang biasa mengenal dengan adanya rukun iman. Rukun iman yang telah kita kenal adalah kita percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita percaya adanya malaikat Allah. Yang ketiga, kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, percaya ada utusan-utusan Allah. Yang kelima, percaya adanya hari akhir. Dan yang keenam adalah percaya adanya takdir. Ini merupakan satu keimanan yang harus kita miliki karena sebagai fondasi daripada keimanan umat Islam. Akan tetapi fondasi tersebut tidak dapat kita wujudkan dalam bentuk lisan, akan tetapi diwujudkan dalam bentuk realisasi tingkah laku. Oleh sebab itu di dalam agama Islam, setelah kita mengenal rukun iman adalah mengenal rukun Islam. Rukun Islam yang kita kenal adalah yang pertama, kita harus membaca syahadat. Kita membaca syahadat ataupun dikenal dengan namanya syahadatain, yaitu syahadat dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu kita meyakini kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, aku percaya bahwa Allah adalah satu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun itu disebut syahadat Rasul, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan syahadat itu maka konsekuensi kita adalah melaksanakan sholat. Sholat yang kita lakukan adalah satu hari satu malam selama 24 jam perintah Allah, yaitu 5 kegiatan sholat dalam bentuk ibadah, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, sholat inilah sebetulnya yang menjadikan kewajiban kita di dalam keadaan apapun yang kita hadapi, apakah sakit, apakah di dalam perjalanan, apakah di dalam usaha perdagangan, ataupun di dalam kegiatan pekerjaan di kantor masing-masing. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Akan tetapi kasih sayang Allah terhadap hambanya, di setiap kesusahan, kesulitan hamba-hambanya di dalam mengerjakan sholat itu, Allah memberikan satu keringanan yang dinamakan rukhsah. Boleh tidak mengerjakan sholat pada saat waktu yang sudah ditentukan sholat, akan tetapi harus memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengqadha, yaitu menggantikan sholat yang ditinggalkan. Maka di dalam sholat itu juga kita kenal yang namanya sholat jamak. Sholat jamak boleh saja beberapa sholat yang dapat dikerjakan dalam satu waktu, seperti zuhur dan asar. Kemudian maghrib itu tidak dijamak, akan tetapi isya boleh diqashar. Begitu juga sholat subuh juga tidak boleh dijamak.
Oleh sebab itu, beberapa waktu yang telah ditentukan oleh Allah, apabila kita merasa kesulitan, kita boleh meninggalkan sholat beberapa saat saja. Akan tetapi harus diganti, atau dengan istilah lain, mereka agar supaya berzakat. Karena zakat itu adalah mensejahterakan atau mengentaskan hamba-hamba Allah yang lain dalam berkekurangan, mereka agar supaya hidupnya dalam kondisi yang sama. Kemudian yang keempat, berpuasa. Apa yang kita lakukan sekarang ini yaitu puasa di dalam bulan Ramadan. Di dalam 1 tahun kita dipersilakan oleh Allah 1 bulan agar supaya kita melakukan ibadah puasa. Mengapa demikian? Karena ada sesuatu hal yang oleh Allah merupakan satu rahasia yang manusia tidak banyak tahu, bahwa puasa mengandung kesehatan. Karena butir-butir darah putih yang ada di dalam tubuhnya mereka itu adalah di saat dia berpuasa, butir-butir darah putih tidak membantu alat-alat pencernaan makanan untuk melumatkan makanan, akan tetapi dia berfungsi sebagai dokter atau sebagai zat yang sudah diciptakan Allah di dalam tubuh kita ini untuk memperbaiki bagian-bagian tubuh yang rusak, sehingga orang-orang Islam diharapkan oleh Allah agar supaya sehat. Nah, oleh sebab itu pembangunan bangsa itu harus diawali dari membangun keluarga. Sudah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Salah satu contohnya Allah sampaikan di surat Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesamamu, kepada siapapun, sebagaimana aku Allah telah berbuat baik kepadamu. Sehingga fungsi zakat ini tidak hanya dia diwajibkan oleh orang-orang yang kaya saja, bahkan orang yang tidak mampu pun di saat di malam hari raya Idul Fitri dia mampu makan ataupun tersedia makanan untuk dimakan, maka dia wajib berzakat fitrah. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang mengaku dirinya Islam, dia berkewajiban adalah untuk ikut serta mengentaskan pada sesama, karena Allah sudah memberikan rezeki kepada kita tanpa diminta, seperti hanya hidayah yang telah kita terima, yang kita gunakan selalu untuk mencari rezeki Allah, yaitu seperti akal, panca indera, kemudian nafsu, semangat, ataupun juga Allah memberikan tuntunan dalam bentuk Al-Quran dan naluri agar supaya kita ini terbimbing oleh Allah berdasarkan naluri yang kita miliki. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran selalu aqimis sholah wa atu zakat, dan kamu wajib mengerjakan sholat dan kamu wajib juga mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu penting. Manakala di satu negara, kalau mereka ini umat Islamnya tidak mau ataupun enggan dia membayar zakat, maka negara itu akan segera rapuh. Oleh sebab itu di dalam pemerintahan Rasulullah SAW yang telah disampaikan kepada para sahabatnya, terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakar Siddiq di dalam memimpin pemerintahan terhadap rakyatnya, apabila mereka tidak membayar zakat, maka dianggap murtad, dan kemurtadan seseorang itu boleh saja diperangi. Nah, inilah suatu contoh bahwa Rasulullah di dalam mendidik para sahabatnya selalu menekankan bahwa mereka diwajibkan oleh Allah sholat, berarti harus berkewajiban mengeluarkan zakat. Ini salah satu hal yang perlu dicatat bagi umat Islam seluruhnya secara pribadi. Yang kedua adalah di samping kita ini membangun kesejahteraan dalam keluarga,
yaitu kita membangun kesehatan. Kesehatan perlu mereka mengenal, terutama bagi orang tua terhadap anak-anaknya, tentang pola makan. Pola makan itu mereka dikenalkan adanya waktu. Sebaik-baik waktu untuk makan yaitu 3 kali. Makanlah kamu sebelum jam 6 pagi, kemudian makanlah kamu sebelum jam 1 siang, dan makanlah kamu sebelum jam 7 malam. Nah, ini adalah merupakan satu pola makan. Ini pelajaran bagi kedisiplinan yang ada di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Allah sudah canangkan apabila ada azan, segeralah kamu untuk mengerjakan sesuatu yang kamu kerjakan perlu ditinggalkan. Nah, inilah sebetulnya satu pola yang harus diketahui oleh umat Islam, bahwa pola makan itu penting untuk mencapai satu kesehatan pribadi. Yang kemudian kualitas daripada bahan yang dimakan. Kualitas dari bahan yang dimakan kita sudah diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yaitu adanya sayur mayur. Berapa banyak sayur mayur yang ada di negara kita yaitu di Indonesia, Allah limpahkan sayur mayur sehingga diharapkan masyarakat muslim agar supaya tetap sehat dan mengenal semua sayur mayur yang ada di Indonesia, dan itu tidak boleh ditinggalkan agar supaya sehat. Kemudian juga ada yang dinamakan ikan yang ada di laut, itu pun juga merupakan satu zat yang harus dibutuhkan oleh tubuh kita agar supaya mereka itu mempunyai kekuatan, yaitu kalori yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian kita kenalkan dengan adanya halal dan haram. Orang harus mengenal haram dan harus mengenal halal. Makanan mana yang halal dan makanan mana yang haram. Salah satu contoh di dalam Al-Quran itu juga sudah disinggung oleh Allah tentang adanya keharaman daging babi dan keharaman di dalam orang-orang yang mencari rezeki, akan tetapi dia mencuri, memalsu, kemudian mencampur antara yang baik dan buruk. Orang selalu mengatakan yang buruk dikatakan baik. Ada juga orang yang membeli sesuatu barang akan tapi tidak melihat barangnya, wujud barangnya terlebih dahulu. Ini pun suatu keharaman, karena dimungkinkan pesanan-pesanan barang itu akan terjadi kekeliruan, bahwa apa yang dikatakan baik ternyata yang diterima oleh si konsumen tadi ternyata buruk. Ini salah satu hal yang akan merusak kesehatan tubuh kita. Kemudian yang ketiga yaitu membangun ilmu. Membangun ilmu artinya walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Akan tetapi lafaz daripada Iqra itu tidak sekedar hanya dia harus membaca, tidak hanya sampai tingkat dia itu mempelajari, akan tetapi harus meneliti, harus menjabarkan, harus mengembangkan ilmu itu, sehingga manusia itu tidak sekedar hanya memiliki satu ilmu, akan tetapi ilmu yang satu itu bisa diurai ataupun dapat diterampilkan oleh diri seseorang, sehingga itu menjadikan sumber rezeki daripada seseorang yang mau mengerti tentang betapa perintah Allah yang berlafaz Iqra itu sangat luas sekali. Yang keempat, membangun lingkungan. Lingkungan itu adalah kewajiban kita untuk dibangun, karena di zaman Rasulullah SAW setelah beliau itu membangun pertama kali, membangun pasar, membangun jalan, membangun keamanan, membangun Baitul Mal, itu yang terakhir Rasulullah SAW adalah
membangun masjid. Masjid adalah sentral daripada segala kegiatan, baik kegiatan keagamaan, kegiatan musyawarah tentang kemasyarakatan, ataupun kegiatan yang menyangkut hal pemerintahan. Nah, inilah sebetulnya masjid merupakan satu sentral yang bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan suatu usaha, perusahaan itu lebih mudah diatur ketimbang mengatur masjid. Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah berkecimpung di dalam dunia kemasjidan, mereka modalnya adalah sabar. Wasbir innallaha ma'as-sabirin. Maka bersabarlah engkau apabila engkau itu mengerjakan sesuatu. Sehingga pernah ditanya oleh Rasulullah dari para sahabat, ya Rasulullah, bagaimanakah kesabaran yang engkau miliki? Rasulullah menjawab, kesabaranku tidak ada batasnya. Bahwa kesabaran itu adalah kita harus memohon pada Allah, bahwa perintah Allah agar supaya hambanya sabar itu sebetulnya adalah kunci daripada kesuksesan seseorang. Jadi kesuksesan seseorang dengan modal sabar, membangun keluarga dengan sabar, membangun lingkungan dengan sabar, membangun negara juga dengan sabar. Lebih-lebih kalau kita membangun bangsa, itu harus diawali dengan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.